Perkenalkan, nama saya Fatima Zahra. Halo semua, perkenalkan nama saya Fadina Intan Herlina. Halo, perkenalkan nama saya Sally Marwah. Halo semuanya, saya dengan Ratu Mendikbud KRO. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 3 untuk mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer, yaitu analisis memori internal pada arsitektur komputer. Pada bab pertama, pendahuluan, terdapat latar belakang memori internal. Memori internal merupakan jantung dari setiap sistem komputer modern, terintegrasi langsung ke dalam perangkat seperti RAM, change, serta SSD atau HDD yang tertanam di motherboard. Berbeda dengan memori eksternal yang bisa dilepas, memori ini memungkinkan prosesor mengakses data dengan kecepatan tinggi, sehingga program berjalan lancar dan pengolahan data menjadi efisien untuk berbagai aplikasi sehari-hari. Perjalanan evaluasinya dimulai dari era awal dengan ROM dan RAM sederhana, seperti PROM serta EPROM, yang kemudian berevolusi menjadi teknologi DDR canggih, mulai DDR hingga DDR5 dengan peningkatan dramatis pada kecepatan transfer, kapasitas penyimpanan, dan penghematan daya. Inovasi seperti memori bandwidth tinggi atau HBM kini mendukung tuntutan performa ekstrim di bidang AI dan gaming, menjadikannya tak tergantikan dalam arsitektur komputer kontemporer. Selanjutnya, tanpa memori internal yang optimal, komputer tak mampu menjalankan instruksi secara real-time, membuktikan perannya krusial dalam mendukung kemajuan teknologi yang pesat saat ini. Kami ada rumusan masalah, di mana proyek kami ini merumuskan masalah untuk mendefinisikan dan juga menjelaskan fungsi utama dari memori internal dalam sistem komputer, menjelaskan jenis-jenis memori internal seperti RAM, ROM, cache memori, dan virtual memory beserta karakteristiknya. Lalu yang ketiga adalah perbedaan memori internal dan juga eksternal. Lalu yang terakhir adalah contoh teknologi memori internal modern seperti DDR4, cache L1, dan juga implikasi keamanannya. Selanjutnya, tujuan dari analisis memori internal pada arsitektur komputer kali ini ialah yang pertama, menjelaskan konsep dasar memori internal serta peranannya dalam sistem komputer. Yang kedua, membedakan jenis-jenis memori internal seperti RAM, ROM, change, dan virtual memory. Selanjutnya, menganalisis karakteristik utama memori internal termasuk kecepatan, kapasitas, dan volatilitas. Selanjutnya yang keempat, mengidentifikasi contoh analisis memori internal. Lanjut ke bab 2, yaitu pembahasan memori internal. Di sini yang pertama adalah definisi memori internal. Memori internal adalah memori utama yang digunakan komputer untuk menyimpan data dan instruksi secara sementara ketika program sedang berjalan. Memori ini dapat diakses secara langsung oleh CPU, sehingga kecepatan aksesnya sangat tinggi. Menurut Peterson dan Hennessy 2020, mendefinisikan memori internal sebagai hierarki penyimpanan yang terintegrasi, termasuk RAM dan change, yang memungkinkan akses paralel dan efisien untuk mengatasi bottleneck dalam memproses. Yang kedua, menurut Mark D. Gill pada 2007, memori internal sebagai mekanisme on-chip yang mengoptimalkan performa melalui cache dan RAM, dengan prediksi bahwa tantangan skalabilitas seperti hukum Moore akan mendorong inovasi seperti memori 3D. Lanjut, yang ketiga, menurut Gordon Moore, pada tahun 1965, Moore melihat memori internal sebagai penerapan langsung hukum tersebut, di mana kapasitas RAM dan cache meningkat secara eksponensial, memungkinkan komputasi yang lebih kompleks.
Selanjutnya yang kedua adalah jenis-jenis memori internal. Yang pertama ada RAM, atau bisa diartikan sebagai Random Access Memory. RAM adalah memori utama pada komputer yang berfungsi menyimpan data sementara ketika sistem sedang berjalan. Sifatnya volatil, data hilang ketika perangkat dimatikan. Dan semakin besar RAM, semakin cepat perangkat menjalankan aplikasi dan multitasking. Selanjutnya ada ROM, Read Only Memory. ROM adalah memori yang isinya tetap non-volatil dan tidak hilang meski listrik dimatikan. Yang ketiga adalah Change Memory. Change adalah memori sangat cepat yang berada di dalam prosesor atau CPU. Yang keempat adalah register CPU. Register digunakan oleh CPU untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses, seperti alamat instruksi, variabel, dan hasil operasi aritmatika. Yang kelima ada VRAM, yaitu video RAM. VRAM adalah memori kecepatan tinggi yang berada di GPU atau Graphic Processing Unit. Yang keenam ada flash memory pada smartphone dan SSD. Flash memory adalah jenis memori penyimpanan non-volatil, artinya data tetap tersimpan walaupun perangkat dimatikan. Yang terakhir ada CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor. CMOS adalah jenis teknologi pembuatan chip yang memakai kombinasi transistor PMOS dan NMOS. Teknologi ini hemat daya karena hanya menggunakan listrik saat terjadi perubahan logika atau switching. Untuk fungsi dari memori internal ini sebagai pusat penyimpanan sementara dalam data dan juga program yang sedang dieksekusi oleh prosesor. Ini untuk memastikan pengolahan informasi berlangsung cepat tanpa adanya hambatan dari akses penyimpanan eksternal. Lalu cache memory ini sebagai lapisan khusus di dekat prosesor menyimpan data sering diakses untuk mempercepat respon menggunakan mekanisme hit atau miss yang mengoptimalkan alur kerja CPU secara keseluruhan. Selain itu, memori internal juga menampung hasil pemrosesan sementara sebelum dikirim ke output atau penyimpanan permanen untuk memungkinkan multitasking lancar pada aplikasi modern itu sendiri. Karakteristik memori internal dari kecepatannya nih. Kecepatan akses memori internal ini jauh lebih cepat daripada penyimpanan eksternal seperti hard drive. Lalu hierarki kecepatannya itu cache memorinya 5-10 kali lebih cepat dari RAM utama. Lalu performa transfer datanya ini mencapai 6,4 GB pada FSB 800 MHz ini untuk mendukung pemrosesan efisien di level memori tercepat. Lalu dari kapasitasnya, kapasitas memori internal ini lebih kecil dibanding penyimpanan eksternal diukur dalam byte atau word. Cukup untuk data dan program aktif sementara data tidak aktif disimpan di eksternal. Lalu contoh kapasitas dan trade-off-nya ini cache biasanya 128 sampai 512 KB. RAM-nya 4 sampai 128 MB atau lebih. Lalu konfigurasi IC dan perkembangannya ini membentuk konfigurasi seperti 4 atau 8 atau 16 IC per keping RAM-nya. Lalu dari volatilitas, memori internal ini RAM bersifat volatile, artinya data hilang saat daya listrik dimatikan, cocok untuk penyimpanan sementara selama komputer beroperasi. Lalu perbedaan dengan ROM non-volatile menyimpan data permanen seperti BIOS yang tetap ada meski komputer mati dan juga mendukung fungsi dasar sistem. Lalu dampak pada desain sistemnya, DRAM volatile ini rentan serangan software, sementara SRAM lebih tahan. Jadi volatilitas ini tuh menentukan hierarki memori untuk efisiensi optimal. Di sini ada contoh memori internal. Yang pertama ada RAM atau Random Access Memory. RAM ini biasanya digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer berjalan. Kemudian ada cache memory. Cache memory berkecepatannya sangat tinggi yang berada dekat dengan CPU. Yang ketiga, register CPU. Register CPU ialah memori yang paling cepat di dalam prosesor yang menyimpan data sementara untuk operasi langsung.
Yang keempat ada ROM atau read-only memory. ROM biasanya digunakan untuk menyimpan instruksi permanen seperti firmware. Kemudian terakhir di sini ada flash memory atau internal non-volatile memory. Dia biasanya digunakan untuk menyimpan data permanen dan digunakan pada berbagai perangkat. Kemudian di sini ada perbedaan memori internal dan eksternal. Nah, kedua memori pada komputer ini memiliki fungsi penting dalam proses komputasi, namun berbeda dalam cara kerjanya. Kecepatannya, kapasitas, serta tujuan penggunaannya pun juga berbeda. Yang pertama, memori internal, dia mencangkup RAM seperti DDR3, DDR4, DDR5. Size memori seperti L1, L2, L3. Register CPU dan ROM seperti BIOS atau UEFI. Nah, karakteristiknya meliputi kecepatan yang sangat tinggi, terutama register dan change L1. Dia bisa mencapai 10 ns atau lebih cepat 5-10 kali daripada RAM utama. Kapasitasnya yang relatif lebih kecil. Fungsi utamanya menyimpan data sementara untuk operasi CPU berlangsung, mempercepat akses, dan menjadi area kerja program aktif. Nah, kebalikannya nih, memori eksternal seperti HDD, SSD, flash disk, SD cards, dan optical disk atau CD atau DVD, mereka biasanya lebih lambat. HDD-nya bisa 100-150 megabytes, SSD SATA bisa sampai 500 megabytes, kemudian NVMe itu bisa sampai 7.000 megabyte. Nah, dia masih di bawah puluhan giga. Tapi dia memiliki kapasitas yang sangat besar. HDD atau SSD itu dia bisa mencapai 256 GB sampai 4. Sementara untuk flash disk, dia bisa 8 sampai 256 GB. Fungsinya apa? Fungsinya fokus pada penyimpanan jangka panjang untuk si programnya itu sendiri. Kemudian untuk sistem operasinya juga, dokumen, dan backup data. Dan yang terakhir, di sini ada teknologi memori internal. Memori internal komputer mencakup berbagai jenis RAM yang dirancang untuk kebutuhan spesifik, mulai dari DDR sebagai RAM utama hingga teknologi canggih seperti HBM untuk aplikasi performa tinggi. Nah, di sini ada LPDDR atau Low Power DDR. Merupakan varian hemat dari DDR itu sendiri. Dia biasa ideal untuk smartphone, tablet, dan laptop ultra ringan. Dengan konsumsi voltage-nya rendah, dia cuma 0,5 sampai 1,8 volt. Versus 1,1 bisa sampai 2,5 volt pada DDR. Dan bentuk chipnya juga kecil yang tersolder di motherboard. Dia ada HBM atau High Bandwidth Memory. Dia biasanya menggunakan stacking 3D vertical untuk bandwidth masif dan dayanya juga lebih rendah. Diterapkan pada GPU kelas atas kayak AMD, Radeon, atau Nvidia, Tesla, serta akselerator AI dengan generasi HBM1 hingga HBM3. Teknologi tambahan seperti IDRAM, MRAM, SRAM, dan NVRAM melengkapi hierarki memori. Dia juga bisa mendukung masa depan komputasi yang lebih efisien. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan mengenai keamanan memori internal. Memori internal ini memiliki keamanan yang dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah proteksi memori. Proteksi memori digunakan sistem operasi dan perangkat keras untuk memastikan setiap proses hanya bisa mengakses area memori miliknya sendiri. Mekanisme ini bekerja melalui Memory Management Unit atau MMU yang memecahkan alamat virtual ke alamat fisik
secara aman. Yang kedua, enskripsi memori. Enskripsi memori bertujuan melindungi isi RAM dari serangan fisik. Serangan fisik ini misalnya cold boot attack, di mana penyerang mencoba membaca data RAM setelah komputer mati. Yang ketiga ialah proteksi eksekusi, yakni EXBIT dan XGBIT. Proteksi eksekusi adalah fitur keamanan yang mencegah kode jahat dieksekusi di tempat yang seharusnya hanya digunakan untuk menyimpan data. Dan yang terakhir ialah isolasi proses dan virtualisasi. Isolasi proses membuat setiap proses memiliki ruang memori sendiri. Selanjutnya, kita memasuki bab yang terakhir, yakni penutupan. Penutupan di bab 3 ini akan membahas mengenai kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan di pertemuan kali ini mengenai memori internal terhadap arsitektur komputer. Memori internal merupakan komponen krusial dalam komputer yang menyimpan data, program, dan instruksi secara langsung untuk akses cepat oleh prosesor. Hal ini menjadikannya tulang punggung operasi sistem tanpa hambatan. Setiap jenis seperti RAM, penyimpanan sementara volatile, ROM, data permanen non-volatile, change, percepatan akses ring, dan register, penyimpanan tercepat, bekerja secara sinergis untuk mendukung proses efisien. Dengan perkembangan dari DDR dan HBM memenuhi kebutuhan AI dan gaming modern. Fitur keamanan seperti proteksi memori, enskripsi, dan NXP melindungi dari ancaman, memastikan stabilitas serta performa tinggi yang tak tergantikan dalam komputasi saat ini. Baik, sekian dari kami kelompok 3. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih ada yang kurang jelas atau kurang dapat dimengerti. Dan mohon maaf juga apabila dari kami ada kesalahan pengucapan atau kesalahan yang tidak kami sadari. Terima kasih.